Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karya Putra Andino dari kelas 1C. Ya, di sini akan menjelaskan PPT dari kelompok kami tentang brute force, divide and conquer, dan decrease and conquer. Di sini terdapat anggota nama kelompok kami. Yang pertama terdapat Muhammad Dwi Nurkolis, kedua Alfian Putro, ketiga saya sendiri Karya Putra Andino. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang brute force. Pada brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Karakteristik brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak efisien. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakefisiennya itu, tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar keteraturan, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas. Berikutnya, untuk masalah yang ukuran kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakefisiennya. Berikutnya, membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Cara kerja. Yang pertama, enumerasi atau list setiap solusi yang mungkin dengan cara sistematis. Kedua, evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Ketiga, bila pencarian solusi berakhir, umumkan solusi terbaik. Berikut ini ilustrasi brute force. Terdapat butir-butir ini sebagai solusi yang ada. Kita akan mencari ilustrasinya sebagai berikut. Akan mencari solusi yang ini diekspor itu yang kuning sampai hingga ketemu solusi yang terbaik yang warna merah. Nah, di sini brute force sudah menemukan solusi yang terbaik yang dengan warna merah. Next, lanjut ke halaman berikutnya. Pada ini sebagai contoh. Contoh berikut ini menemukan semua faktor dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri. Definisi bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Dengan prosedur cari faktor, input n sama dengan integer. Berikutnya K mendeklarasikan dirinya sebagai integer. Pada ini algoritma pertama menambahkan nilai 1 menuju ke K. Berikutnya menambahkan nilai false menuju kepada ketemu. Setelah itu melakukan perulangan 2 menuju K dengan n-1 dan melakukan percabangan n dengan sisa bagi K sama dengan 0. Kemudian melakukan pemberhentian proses dengan melakukan n-if dan n-for. Berikutnya, di sini terdapat divide and conquer. Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang sangat populer di dunia ilmu komputer. Divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah umum. Divide membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah atau secara rekursif. Combine di sini menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Berikutnya, di sini terdapat skema umum algoritma divide and conquer. Dengan di atas prosedur divide and conquer, input n sama dengan integer. Di sini r dan k mendeklarasikan dirinya sebagai integer. Kemudian algoritma yang pertama melakukan percabangan dengan if else dengan kondisi pertama n kurang dari sama dengan n0, kemudian memecahkan submasalah yang berukuran n. Dengan kondisi berikutnya bagi menjadi r submasalah masing-masing berukuran n per k. Kemudian melakukan perulangan masing-masing dari r masalah. Kemudian di sini terdapat pemberhentian proses n-for. Berikutnya terdapat kombinasi solusi dari r submasalah menjadi solusi masalah semula. Kemudian di sini terdapat pemberhentian proses n-if. Lanjut ke berikutnya.
pada penerapan algoritma persoalan minimum dan maksimum atau min-max. Persoalan misalnya diketahui tabel A yang berukuran n elemen sudah berisi nilai integer. Kita ingin menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut: 3, 10, 9, 19, 5, 17, 1, 31, 2, 20. Ide dasar algoritma secara divide and conquer. Di sini terdapat yang tadi angka 3, 10, 19, dan 5. Berikutnya di divide menjadi 3, 10, 19, 5, dan bagian yang kedua 17, 1, 31, 2, 20. Di sini melakukan solve, tentukan minimal dan maksimal pada tiap bagian. Pada di sini pada bagian yang pertama minimumnya ketemu 3 dan yang berikutnya maksimalnya ketemu 19, dan bagian kedua minnya ketemu 1 dan maksnya ketemu 20. Dari semua ini terus kita kombin dan menjadi di bawah ini. Jadi min sama dengan 1 dan max sama dengan 20. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Algoritma min-max. Yang pertama, untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, solve jika n sama dengan 1, maka min sama dengan max sama dengan an. Jika n sama dengan 2, maka bandingkan kedua elemen untuk menentukan min dan max. Untuk kasus n lebih dari 2, divide bagi dua tabel A secara rekursif menjadi dua bagian yang berukuran sama, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Conquer. Terapkan algoritma divide and conquer untuk masing-masing bagian. Dalam hal ini, min dan max dari tabel bagian kiri dinyatakan dalam peubah min 1 dan max 1, dan min dan max dari tabel bagian kanan dinyatakan dalam peubah min 2 dan max 2. Combine. Bandingkan min 1 dan min 2 untuk menentukan min tabel A, serta bandingkan max 1 dan max 2 untuk menentukan max tabel A. Berikutnya terdapat decrease and conquer. Metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya adalah memproses satu subpersoalan berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua subpersoalan dan menggabungkan semua solusi setiap subpersoalan. Tahapan decrease and conquer. Decrease mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, biasanya dua subpersoalan. Conquer memproses satu subpersoalan secara rekursif atau tidak ada tahap combine dalam decrease and conquer. Terdapat tiga varian decrease and conquer. Yang pertama, decrease by a constant. Pada varian ini, ukuran instan persoalan direduksi sebagai konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Umumnya konstanta yang digunakan bernilai sama dengan 1. Salah satu contoh dalam varian ini adalah penyelesaian perpangkatan A pangkat n. Penyelesaiannya dapat dilihat di bawah ini. Ini terdapat skemanya. Maaf. Ini terdapat persoalan berukuran n yang memiliki dua arah. Yang arah pertama ini menuju ke sub persoalan berukuran n-1. Di sini sub persoalan ini mengarah ke solusi sub persoalan dan menuju ke solusi persoalan semula, sama dengan yang arah kedua persoalan berukuran n menuju ke solusi persoalan semula. Dengan metode decrease and conquer, maka ini A pangkat n sama dengan 1, n min sama dengan 0, atau A pangkat n min 1 kali A, n lebih dari 0. Pada bagian 2, decrease by a constant factor. Pada varian ini, ukuran instan persoalan direduksi sebagai faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Salah satu contoh menggunakan varian ini adalah binary search, yang bila diilustrasikan prosesnya menjadi seperti berikut. Misalnya kita mencari data yang bernilai 17, terdapat data berikut ini. Dengan yang pertama kita melakukan mencari nilai tengah. Pada nilai tengah terdapat nilai tengah di sini 15. Yang kita cari 17 dengan posisi 17, karena 17 lebih dari 15 sebagai data tengah, maka awal sama dengan tengah plus 1. Nilai tengahnya di plus 1 menjadi di 17.
dari 17 maka kita cari nilai tengah lagi. Di sini ketemu 23. Karena 17 kurang dari 23 sebagai data tengah, maka akhir sama dengan tengah min 1. Karena 17 sama dengan 17 ini sebagai nilai tengah, maka nilai yang kita cari sudah ketemu. Yang ketiga, terdapat decrease by a variable size. Pada variabel ini ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Contoh algoritma yang menggunakan varian pengurangan decrease by a variable size adalah algoritma Euclid. Penyelesaian algoritma Euclid ini adalah sebagai berikut. GCD dalam kurung M, N sama dengan GCD dalam kurung N, M sisa bagi N. Contoh 80,12. Jadi 80 bagi 12 sama dengan 6, mempunyai sisa bagi 8. Terus ini 12 dari sini dan 8 dari sini, maka 12 bagi 8 sama dengan 1, mempunyai sisa bagi 4. 4 masuk ke sini, 8 masuk ke sini, 8 bagi 4 sama dengan 2, sisa baginya 0. Jadi GCD nya sama dengan 4, 2, 0, 4, 8. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.